Bayangkan rasanya tiba-tiba dicuekin sama orang yang kamu anggap penting. WhatsApp dan DM gak dibales, tapi dia asik update story. Ditelepon apalagi, gak mungkin diangkat. Selamat datang di Rajut Asa. Rasa sedih, kesal, marah, semua campur aduk jadi satu. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang lagi di ghosting. Apa itu ghosting dan kenapa ghosting adalah perilaku yang sebenarnya nggak baik untuk dilakukan dalam interaksi digital, sudah kita rangkum dalam video part 1 kemarin. Kalau kalian pernah atau mungkin lagi di ghosting seseorang, penasaran nggak sih kenapa kalian dicuekin abis-abisan gini? Ini adalah alasan-alasan mengapa orang memilih untuk ghosting. 1. Cari gampang. Banyak orang tidak punya kapasitas untuk memproses emosi yang sulit. Emosi yang sulit itu bisa berupa rasa sungkan untuk menolak karena takut menyakiti perasaan lawan bicara, takut mengungkapkan kekesalan, sulit untuk berargumen, dan lain-lain. Tahukah kalian bahwa memproses emosi itu skill yang khusus loh? Tidak semua orang dilahirkan dengan kapasitas emosional yang lapang untuk bisa memproses emosi-emosi yang sulit. Itulah mengapa kebanyakan orang akhirnya cari gampang aja dengan menghilang. 2. Cari aman. Si hantu nggak selalu berperan sebagai antagonis loh. Kadangkala bisa jadi karena interaksi negatif dengan kita di masa lalu, maka mereka jadi menarik diri dan memutus segala bentuk komunikasi dengan kita. Di situasi seperti ini, introspeksi diri penting juga dilakukan. Mungkin kita bisa menanyakan hal-hal ini ke diri kita sendiri. Bagaimana cara bicara kita ketika lagi berhadapan dengan problem? Apa kita jadi ngomel-ngomel? Atau kita jadi pasif-agresif alias nyinyir? Atau mengeluh terus-menerus? Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan, karena bisa jadi kita pun pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, bisa jadi mereka lagi depresi. Salah satu gejala depresi adalah menarik diri dari interaksi sosial. Mungkin orang yang mengghosting kita lagi ada masalah yang sangat menyita pikiran yang nggak bisa mereka ungkapkan. Lantas, apa yang harus kita lakukan apabila kita di-ghosting? Sadari bahwa kebanyakan perilaku ghosting tidak bertujuan untuk menyakiti kita secara sengaja. So, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Izinkan diri kita untuk merasa kecewa, sedih, kesal, atau bahkan marah karena sudah dicuekin. Lalu, terimalah dengan lapang dada dan move on. Memang sulit untuk move on di saat pihak lain rasanya sama sekali nggak peduli dengan perasaan dan posisi kita yang nunggu reply siang dan malam. Tapi, ingat sekali lagi bahwa ghosting biasanya tidak berlatar belakang ketidaksukaan pribadi. Merekalah yang mungkin sedang punya masalah dengan dirinya sendiri. Introspeksi diri itu baik dan boleh. Tapi, lakukan introspeksi itu secara objektif. Jangan berlebihan menyalahkan diri sendiri atas situasi yang terjadi. Nah, buat kalian-kalian yang pernah atau sedang mengghosting seseorang, tips ini mungkin berguna buat kalian. Belajarlah memproses emosi yang sulit dan berusahalah untuk selalu berkomunikasi dengan jujur. Mungkin kita takut melukai perasaan lawan bicara kita, tapi dengan diam dan menghilang justru akan makin melukai perasaan mereka. Lawan bicara kita berhak untuk mendapat komunikasi yang baik, jujur, dan lancar dari kita. Rasa sungkan atau takut yang berlebihan hanya akan membuat relasi personal jadi tidak nyaman. Jadi itu tadi tips-tips dan info tentang fenomena ghosting dan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita di posisi ghosting maupun di ghosting. Sadari bahwa ghosting seringkali bukan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah komunikasi digital. Dan selalu masih ada ruang dan waktu bagi kita untuk menjalin komunikasi yang baik dan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!